Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Yodi di channel Pranata. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film horor yang berjudul Dead Story 2017. Film ini menceritakan sepasang suami istri muda yang baru saja membeli sebuah rumah yang letaknya jauh dari perkotaan. Mereka berhasil mendapatkan rumah tersebut dengan harga yang cukup murah. Namun tanpa mereka ketahui, rumah itu ternyata memiliki penghuni lain, yaitu sesosok hantu perempuan misterius yang selalu muncul setiap pukul 2 dini hari. Dan sejak mereka pindah ke rumah tersebut, kehidupan mereka perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Lalu seperti apakah kelanjutan kisah mereka? Siapkan cemilan favorit kalian, cari tempat yang paling nyaman untuk rebahan, karena kita akan segera masuk ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang reporter berita yang sedang menginformasikan serangkaian pembunuhan yang terjadi di sebuah peternakan kecil. Pembunuhan tersebut terjadi pada tahun 1914. Namun anehnya, pihak kepolisian tidak pernah berhasil mengungkap siapa pelaku di balik pembunuhan itu. Lalu pada tahun 1944, kembali terjadi pembunuhan di tempat yang sama. Dan sekali lagi, polisi tetap tidak bisa menemukan siapa pembunuhnya. Kemudian pada tahun 1994, tragedi serupa kembali terulang di lokasi yang sama. Dan lagi-lagi, pihak kepolisian gagal mengungkap identitas pelakunya. Setelah itu, adegan pun berpindah kepada pasangan suami istri yang baru saja menikah bernama Harold dan Anne. Harold bekerja di sebuah perusahaan, sedangkan Anne berprofesi sebagai fotografer. Mereka berencana membeli sebuah rumah yang letaknya jauh dari keramaian kota. Dan mereka pun cukup terkejut karena berhasil mendapatkan rumah tersebut dengan harga yang sangat murah. Diketahui rumah itu sudah tidak berpenghuni selama 5 tahun. Mungkin karena itulah harga rumah tersebut menjadi jauh lebih murah daripada biasanya. Tak lama kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah dan mulai membersihkan seluruh ruangan. Namun saat mereka sedang berduaan, tiba-tiba teman mereka datang dan membuat mereka terkejut. Teman mereka tersebut bernama Neil dan juga Emma. Tak terasa, malam pun tiba. Di sana, mereka akhirnya makan malam bersama. Di tengah suasana makan malam, Neil mulai menceritakan sebuah kisah horor tentang rumah yang baru saja dibeli oleh Harold dan juga Anne. Dahulu rumah ini pernah ditinggali oleh pasangan suami istri bernama Mary dan Abby. Namun secara tiba-tiba, Mary membunuh Abby dengan cara menusuknya hingga 40 kali. Akan tetapi saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, Mary terus bersikeras bahwa dirinya bukanlah pelaku pembunuhan tersebut. Menurut pengakuannya, semua itu dilakukan oleh sesosok hantu yang menghuni rumah tersebut. This house A ghost killed him. is covered with blood, but Konon setiap pukul 2 dini hari, sosok hantu itu akan mulai berkeliaran di dalam rumah. Namun hingga saat ini, Neil sendiri tidak mengetahui apakah cerita tersebut benar atau hanya sekedar rumor. Meski begitu, banyak orang yang percaya bahwa kisah itu diangkat dari kejadian nyata. Tak lama kemudian, ibu Harold yang bernama Martha datang berkunjung ke rumah tersebut. Martha datang hanya untuk memberikan sebotol minuman kepada mereka. Setelah itu, ia pun langsung kembali pulang. Diketahui bahwa Martha tidak memiliki hubungan yang baik dengan Anne. Martha tidak menyukai Anne karena menganggap dirinya tidak cantik dan juga tidak berasal dari keluarga yang kaya.
Sementara itu, Anne juga tidak menyukai Martha karena menganggap wanita tersebut terlalu sombong dengan kekayaan yang dimilikinya. Setelah Martha pergi, Harold dan Anne meminta Neil serta Emma untuk menginap di rumah mereka malam itu. Maybe you two should just spend the night. Keesokan paginya, Neil dan Emma pun berpamitan untuk kembali ke rumah mereka. Sementara itu, Harold bersiap berangkat ke kantornya. Alhasil kini hanya Anne yang sendirian di rumah. Karena berprofesi sebagai fotografer, Anne pun mengambil kameranya untuk memotret beberapa pemandangan di sekitar rumah. Saat sedang berkeliling, ia tiba di dekat sebuah gudang. Entah mengapa, Ed merasa ada sesuatu yang aneh dengan gudang tersebut. Namun setelah selesai mengambil beberapa foto, ia pun kembali ke rumah dan mulai membereskan barang-barang miliknya. Tak lama kemudian, semua barang yang sebelumnya belum tertata akhirnya berhasil ia rapikan. Lalu saat sedang bersantai, tiba-tiba Ed mendengar suara dari lantai bawah. Anne pun segera turun untuk memeriksanya. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat seluruh barang yang sudah tadi ia rapikan kini kembali berantakan. Karena merasa ada yang tidak beres, Anne langsung mengambil kameranya. Namun saat ia hendak memotret keadaan di sana, semua barang itu tiba-tiba kembali ke posisi semula, seolah tidak pernah berantakan sebelumnya. Meski begitu, Anne masih berusaha berpikir positif. Ia menganggap dirinya hanya terlalu lelah karena proses pindahan yang cukup menguras tenaga. Saat malam tiba, Anne mulai menyiapkan makan malam untuk dirinya dan juga Harold. Namun ketika melihat ke arah meja makan, ia menyadari ada 3 buah piring yang sudah tersusun di sana. Padahal Anne sangat yakin bahwa dirinya hanya menyiapkan 2 piring. Tak lama kemudian, lampu yang berada di dalam lemari tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Karena penasaran, Anne pun pergi untuk memeriksanya. Dan di sana ia menemukan bekas cakaran misterius di lantai. Malam harinya, setelah Harold pulang dari kantor, Anne mulai menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya sepanjang hari. Namun Harold beranggapan bahwa Anne hanya kelelahan akibat kepindahan mereka ke rumah baru. Menurutnya, semua kejadian itu hanyalah kebetulan semata. Harold juga mengatakan bahwa hantu tidaklah benar-benar ada. Setelah itu, mereka pun pergi ke kamar untuk beristirahat. Namun tepat pada pukul 2 dini hari, Anne tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dan saat membuka mata, ia melihat sosok menyeramkan yang sedang menusuk Harold berulang kali. Anne pun langsung terkejut dan ketakutan. Akan tetapi, beberapa saat kemudian ia menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya, saat Harold bersiap untuk berangkat kerja, Anne mulai menceritakan mimpi buruk yang dialaminya semalam. Menurut Harold, kemungkinan mimpi itu muncul karena cerita horor yang sebelumnya disampaikan oleh Neil. Tak lama kemudian, Harold pun berangkat ke kantor. Dan sekali lagi, Anne harus menghabiskan waktunya sendirian di rumah. Must be nice being bored. Saat hendak meletakkan beberapa barang yang sudah tidak terpakai ke peternakan, Anne menemukan sebuah pisau tua yang tergeletak di sana. Karena penasaran, ia pun mengambil pisau tersebut dan membawanya ke dalam rumah. Tak lama setelah itu, Anne menerima telepon dari Emma. Namun saat sedang berbicara di telepon, Anne dibuat terkejut ketika melihat pisau yang tadi ia letakkan di dalam wastafel tiba-tiba menghilang. Padahal ia sangat yakin bahwa dirinya baru saja meletakkan pisau itu di sana. Karena penasaran, Anne kembali menuju dapur. Dan anehnya, pisau tersebut kembali berada di dalam wastafel seolah tidak pernah menghilang.
Malam harinya, Anne kembali mendengar suara cakaran yang berasal dari dalam lemari. Namun saat ia memberanikan diri untuk memeriksanya, tidak ada siapapun di dalam sana. Karena hari yang sudah semakin larut dan Harold juga belum pulang, Anne akhirnya memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Tak lama kemudian Harold pun pulang ke rumah. Anne langsung menanyakan alasan mengapa suaminya tega meninggalkannya sendirian begitu lama. Harold menjelaskan bahwa ada sebuah proyek penting yang harus ia selesaikan di kantor. Bahkan kemungkinan besar selama beberapa hari ke depan ia harus bekerja lembur. Mendengar hal itu, Anne mulai mencurahkan isi hatinya. Ia mengaku merasa sangat kesepian. Apalagi tidak ada tetangga di sekitar rumah yang bisa diajak mengobrol. Setelah berbincang-bincang beberapa saat, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Namun seperti malam sebelumnya, Anne kembali terbangun pada tepat pukul 2 dini hari. Kali ini ia kembali melihat sosok hantu misterius tersebut. Karena penasaran, Anne memutuskan untuk mengikutinya. Tanpa disadari, sosok itu membawanya menuju ke peternakan yang berada tidak jauh dari rumah. Di sana, Anne menemukan sebuah pisau. Dan entah mengapa, ia langsung membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Anne ternyata berniat untuk membunuh Harold yang sedang tertidur. Namun beruntung Harold terbangun tepat waktu dan berhasil menghentikan istrinya. Anne pun menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat melakukan hal tersebut. Menurutnya ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Ia kembali mengatakan bahwa semua ini berhubungan dengan sosok hantu yang menghuni rumah tersebut. Namun meskipun sudah berkali-kali mendengar cerita itu, Harold tetap tidak mempercayainya. Keesokan paginya, Harold memutuskan untuk berangkat lebih awal ke kantor agar bisa menyelesaikan pekerjaannya dan pulang lebih cepat. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Suatu hari saat menunggu kepulangan suaminya, Anne mulai berdandan dan menyiapkan makanan untuk Harold. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi semata. Tak lama kemudian Anne mendengar suara kegaduhan yang berasal dari lantai bawah. Karena penasaran, ia pun segera turun untuk memeriksanya. Di sana Anne melihat seorang wanita misterius yang berjalan keluar dari rumah. Tanpa berpikir panjang, Anne memutuskan untuk mengikutinya. Kali ini ia juga membawa kameranya dengan tujuan mengambil foto sosok hantu tersebut. Namun sebelum berhasil mengetahui siapa wanita itu sebenarnya, Anne tiba-tiba dibuat pingsan oleh sosok tersebut. Keesokan paginya, Anne terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di atas tempat tidur. Harold kemudian menjelaskan bahwa dirinya ditemukan dalam keadaan pingsan di tengah hutan. Karena khawatir dengan kondisi Anne, seorang dokter pun memberikan beberapa obat agar ia bisa beristirahat dengan lebih baik. Tidak hanya itu, Harold juga memanggil ibunya untuk menemani Anne selama dirinya bekerja. Namun saat melihat Martha berada di rumah, Anne justru menjadi kesal. Ia memang tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibu mertuanya itu dan tidak ingin berdekatan dengannya. Melihat kondisi istrinya yang semakin mengkhawatirkan, Harold mencoba meminta cuti kepada atasannya agar bisa menemani Anne di rumah. Namun sayangnya permintaan tersebut ditolak. Malam harinya saat mereka hendak tidur, Anne mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan orang yang menemukan dirinya pingsan di hutan. Karena itulah keesokan harinya Harold memanggil pria tersebut ke rumah. Pria itu bernama Doc. Setelah bertemu, Doc pun mengantarkan Anne ke lokasi tempat dirinya ditemukan dalam keadaan pingsan. Sementara itu, Harold kembali berangkat bekerja seperti biasa. Di perjalanan, Doc menceritakan bahwa saat pertama kali menemukan Anne, kondisi wanita itu sangat terlihat sangat mengkhawatirkan. Tubuhnya tampak pucat dan tidak bergerak sama sekali.
Bahkan pada awalnya, Doc sempat mengira bahwa Anne sudahlah meninggal dunia. You were right here. This is where I found you. I was actually hunting deer. Namun setelah memeriksa detak nadinya, ia akhirnya mengetahui bahwa Anne masihlah hidup. Setelah mendengar cerita tersebut, Anne pun kembali pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Martha ternyata ingin pergi berbelanja ke minimarket. Alhasil, Anne kembali harus sendirian di rumah. Di rumah itu, Anne kembali bertemu dengan sosok hantu menyeramkan yang selama ini menghantuinya. Karena ketakutan, ia segera menelpon Harold dan memintanya untuk pulang secepat mungkin. Sesampainya di rumah, Harold melihat Anne yang telah mengemasi seluruh barang-barangnya. Anne pun mengajak Harold untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba mobil Harold tidak mau menyala. We have to go. Tak lama kemudian, Martha kembali dari berbelanja. Di sana Martha berusaha meyakinkan Harold bahwa kondisi Anne sebenarnya baik-baik saja. Karena percaya kepada ibunya, Harold akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja ke kantor. Setelah Harold pergi, Martha mulai mengatakan bahwa Anne adalah orang yang merepotkan. Menurutnya, Anne terlalu sering berhalusinasi. Bahkan Martha menganggap bahwa Anne sudahlah kehilangan kewarasannya. Karena itulah Martha nekat mengurung Anne di dalam sebuah lemari. Saat berada di dalam lemari, Anne kembali melihat sosok hantu tersebut. Perlahan-lahan sosok itu mulai mendekati Anne dan meraba rambutnya. Tak lama kemudian saat Martha membuka lemari untuk memeriksa keadaan Anne, sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Anne yang diduga telah dirasuki tiba-tiba menyerang dan membunuh Martha di tempat. Beberapa waktu kemudian Harold pulang ke rumah. Ia pun dibuat sangat terkejut ketika melihat ibunya sudah tewas. Karena panik, Harold segera menghubungi pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut. Namun yang lebih aneh, setelah kejadian itu, Anne tidak dapat ditemukan dimanapun. Seolah-olah ia menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, Harold memutuskan untuk menjual rumah tersebut dan mulai hidup baru. Namun saat sedang berkeliling di sekitar rumah, ia menemukan kamera milik Anne yang tergeletak di tengah hutan. Karena penasaran, Harold pun memeriksa isi kamera tersebut. Namun ketika sedang melihat hasil foto-fotonya, tiba-tiba muncul sosok misterius yang menyerangnya dari belakang. Dan seperti kasus-kasus sebelumnya, pihak kepolisian kembali gagal mengungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut. Lalu film pun berakhir. Oke, itulah tadi alur cerita film yang kita bahas pada video kali ini. Bagi kalian yang suka dengan konten alur cerita film seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka di bawah video. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang dengan mengklik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada kesalahan dan penyampaian cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.